nggak tahu caranya gitu. Saya dukung. Tegas Ketua Umum menyatakan tetap harus dan wajib mendukung Kang Deddy Mulyadi dan program-programnya. Halo guys, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Viral, emak-emak asal Aceh ini minta Kapolri menangkap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ya. Alasannya bikin takjub gitu. Oke, kita tonton dulu videonya. Polri Republik Indonesia, Pak. Himbauan, Pak. Mohon ini makhluk satu yang sudah sangat meresahkan se-Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, seluruh provinsi di Indonesia. Mohon ditangkap dan dibawa ke Aceh. Kami mau orang ini di Aceh, Pak. Gila tuh Bapak. Gara-gara dia menimbulkan kecemburuan sosial di seluruh masyarakat Indonesia, terutama mama, terutama di bidang pendidikan, terutama kebijakan-kebijakan beliau di bidang pendidikan, dari anak-anak yang tawuran, yang suka narkoba, yang suka balapan liar, bolos sekolah dimasukkan ke barak militer, yang membangkang sama orang tua kami. Mama senang, Pak. Memang itu di Cina sudah diterapkan, tapi pemimpin-pemimpin kita yang di Indonesia teori doang, Pak. Sebelum duduk di kursi bahas-bahas, tapi praktek kagak ada. Nah dulu Pak, akan Deddy Mulyadi keren. Kami di Aceh butuh orang kayak Bapak, Pak. Mari dong Pak, ke Aceh lah. Oke, kita baca dulu komentar ya. Ibu nanti kalau ditangkap nangis minta maaf, lagu lama ini mah ibu. Nah, ada balasannya di sini. Biasakan nonton videonya sampai selesai ya, Bu, biar tidak gagal paham. Nah, ini ya yang jadi soal tuh. Kadang-kadang orang kan nonton video beberapa detik awalnya doang. Buat semuanya juga harus nonton video tuh sampai selesai ya, biar gak gagal paham. Jadi ibu ini sangat merindukan atau menginginkan gubernur di daerah mereka tuh seperti Kang Deddy Mulyadi ya, yang banyak gebrakannya, yang banyak kerja secara konkretnya, tidak omon-omon dan tidak banyak teori gitu kan. Yang diinginkan ibu ini seperti itu ya, bukan menjelek-jelekan ya. Oke, kita tonton video selanjutnya. Kepala Sekolah SMAN 3. Oke, di sini ada Retno Listiarti, mantan komisioner KPAI ya, mantan Kepsek SMAN 3 Jakarta 10 tahun yang lalu, menerapkan hukuman kepada muridnya. Oke, kita tonton videonya. Jakarta, Retno Listiarti yang dilaporkan oleh orang tua siswa hari ini memenuhi panggilan kepolisian. Retno dipanggil terkait pemberian sanksi skorsing 39 hari kepada siswanya. Itu tadi adalah potongan video 10 tahun yang lalu yang memberitakan tentang Retno Listiarti saat itu masih menjadi kepala sekolah SMAN 3 Jakarta. Saya memutar kembali video lama itu hanya ingin untuk merefreshing Ibu Retno Listiarti, mantan komisioner KPAI, bagaimana pendapatnya ketika waktu itu Bu Retno Listiarti mengatasi anak-anak yang dianggap nakal dengan menskorsing, dengan memberikan hukuman tanpa arah, dibandingkan dengan Pak Deddy Mulyadi yang kebijakannya mengajak atau memberikan kedisiplinan kepada anak-anak yang dianggap nakal dengan dititipkan kepada bapak-bapak TNI untuk dilatih menjadi yang lebih disiplin, tetapi untuk pelajaran dan lain sebagainya masih berjalan seperti biasa. Saya berharap keberadaan KPAI saat ini bisa memberikan kontribusi kepada khususnya anak-anak. Jangan dibiarkan banyak anak-anak ikut geng motor, jangan dibiarkan anak-anak mencari uang ngamen di jalan-jalan, di stopan. Itu adalah tugas kita bersama dan khususnya tugas KPAI. Demikian video ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan masukan yang baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada komentar Rizal on the way. Walah, pernah juga dia mengskorsing anak murid yang dia amnesia, lupa sama dirinya sendiri. Dan ada juga balasannya di sini, Denang Sunardono, siap Retno mengebosi ya dan cari panggung. Ya intinya seperti itu ya. Dan ada berita juga ya tentang Bu Retno ternyata sudah dikeluarkan atau sudah pensiunnya dari KPAI.
Yang jelasnya kenapa gitu? Masih ada stasiun televisi yang mengundang dia. Secara kan dia mantan KPAI ya. Bukan ketua KPAI lagi sekarang tuh. Dia mantan ya. Kalau kalian belum tahu tuh dia mantan ya. Ini bikin rame-rame aja ya. Aku Retno tuh. Oke, kita tonton video selanjutnya. Dari kata KDM, menurut saya KDM itu adalah Masih gondrong ada lagi ya. K itu berarti bahwa kebohongan atau kepalsuan. D-nya adalah dikemas. M-nya manis. Jadi kepalsuan yang dikemas dengan manis. Dan katanya sih Ustadz Gondrong ini lagi dicari-cari ya di daerah Tasik. Ada sebagian pembela dari KDM Kang Deddy Mulyadi ya, sudah koordinator dengan Polsek, kepala desa dan RT RW ya untuk mencari keberadaannya Pak Gondrong atau Ustadz Gondrong ini. Namun sampai saat ini belum ditemukan juga ya, entah kemana nih orang ini nih. Oke, kita lanjut. Anak kecil juga tahu Pak Tulus dalam banget ini anak nangisnya. Oh, oke, kita tonton dulu ya. Oh, Kang Deddy. Iya, Kang Deddy. Oh, mana coba lihat. Jadi sedih. Sedih. Video siapa itu? Video ini. Siapa itu teh? Bang Deddy. Oh, Kang Deddy. Kang Deddy. Sampai segitunya ya, anak kecil juga tahu gitu kan, sampai menangis gara-gara Kang Deddy Mulyadi ya. Dan ada komentar di sini, gimana nih yang nyenggol KDM, lihat anak kecil gak bisa bohong, dia tahu KDM tulus banget ya, seperti itulah ya. Oke, kita lanjut. Sementara itu boleh menggunakan kekerasan. Ini ada pro dan kontra anak nakal masuk barak TNI. Benarkah yang dikhawatirkan guru ini? Oke, kita tonton dulu ya. Karena memang untuk menghadapi perang. Kami khawatir sebagai guru, sebagai pendidik, kalau 6 bulan di barak atau setahun di barak gitu ya, sudahlah tadi rapotnya kita nggak tahu seperti apa, ketinggal mata pelajaran di sekolah. Yang ketiga, menggunakan kekerasan. Khawatirnya itu Pak, kau di kekerasan, mereka tuh bukan mau di hantem di sana tuh, mereka tuh sama-sama belajar, cuman di sana tuh ya mereka disuruh belajar disiplin lah, kedisiplinan ya, biar menjadi remaja-remaja yang baik gitu kan, tidak melawan sama orang tuanya dan bisa belajar disiplin nanti sepulangnya dari sana ya. Mungkin ketinggalan berita nih ya, coba Bapak ini cari berita yang jelas dan cari berita yang benar-benar akurat gitu kan. Yang nonton videonya tuh jangan sepotong-sepotong sampai akhir ya, biar tahu. Ini komentar dari ibu anak 3 ya, kenapa nggak 4 bu? Ini guru gak ngerti apa yang dijelasin Pak Deddy Mulyadi dan Bupati Purwakarta. Nah ini benar nih, bagus nih kritiknya, harusnya tonton dulu ya videonya. Oke, kita lanjut. Ada seorang elit berkata, anak nakal dikirim ke barak militer atau ke pesantren. Kalau pendapat aku 6 bulan di barak, 6 bulan di pesantren. Pendidikan karakter Kang Deddy Mulyadi. Oke, kita tonton dulu. kalau anak nakal atau anak bandel ini jangan dikirim ke barak militer, melainkan ke pesantren. Maaf ya Pak, aku kurang setuju dengan wacana itu. Kenapa? Kasihan Pak, kasihan dengan anak yang soleh, anak yang baik, yang sudah lama diam di pesantren itu. Mereka nanti akan terjangkiti. Dan satu hal lagi, kalau di pesantren itu keamanannya tidak seberapa ketat dibandingkan barak militer, bisa jadi kawan-kawan yang dari luar itu mensuplai kebutuhan kenakalannya si remaja tadi. Dan pada akhirnya bukan si anak nakal ini yang semakin nakal, nanti anak yang soleh, yang baik, yang sudah lama diam di pesantren akan terbawa nakal, terjangkiti.
Makanya aku kurang setuju kalau anak nakal dikirim ke pesantren. Pesantren itu bukan tempat rehabilitas. Betul. Tapi kalau di barak militer, aku setuju banget. Kenapa? Karena di dalam situasi saat ini, di dalam kondisi saat ini, anak-anak nakal ini dia tidak takut dengan orang tua, dia kurang takut dengan polisi. Yang ditakutkan hanya yaitu tadi tentara. Makanya harus ada yang ditakuti dulu. Namun setelah selesai di barak militer mungkin selama 6 bulan, alangkah baiknya dilanjutkan ke pesantren. Dengan itu barulah ada kolaborasi yang paling bagus. Jiwa, fisik, badannya ditempa oleh militer selama 6 bulan. Setelah itu hati dan kolbunya disisi ditempa oleh ilmu dari pesantren. Maka dia akan menjadi anak yang berkualitas, insya Allah. Semua anak itu punya kesempatan untuk maju dan sukses. Tapi maju dan suksesnya dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang buruk. Mantap, setuju banget ya dengan Bapak Ustadz ini. Kalau sama wacana Ustadz ini, lahirnya di tempat barak gitu kan. Terus kebatinannya di tempat pompes. Ya insya Allah lahir batinnya akan terbentuk bagus ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah keluar mereka dari barak, menjadi pribadi yang lebih baik ya. Menjadi anak-anak muda yang lebih baik dan bisa menghormati orang tuanya ya. Kenapa ya gubernur-gubernur lain itu sibuk mengkritisi kebijakan gubernur Jawa Barat Pak Deddy? Mendingan kalian urus ya wilayah kalian masing-masing aja ya. Ini masalah anak remaja dibawa ke barak pada protes gubernur yang lain. Ini amit-amit. Nih Pak ya, jangan sombong ya, jangan sombong. Itu kan kalian menganggap hina dan menganggap bodoh TNI sama gubernur Jawa Barat nih. Saya aja ikutan WUB tahun 2016 itu jadi pengusaha wira usaha baru 2016 itu dikirimnya ke barak TNI yang di Jalan Riau kalau nggak salah di Bandung. Itu belajarnya cuman belajar cara bangun pagi, dibangunin pagi, terus sholat berjamaah subuh, terus acara senam segala macam, lalu diajarkan disiplin. Alhamdulillah terasa. Nah ini juga anak-anak walaupun sekarang dimasukin barak TNI bukan berarti dia akan dididik, dilemparkan ke perang yang durjana, bukan. Mereka itu lebih pintar ya dari kalian. Pak Deddy juga punya solusi. Para tentara di sana juga punya solusi, punya sistem yang lebih baik, tidak disamakan dengan tentara asli. Aneh, gua aja yang mau jadi pengusaha kemarin di barak juga mereka menyesuaikan pendidikan yang bagus buat kita. Ini mah cina menyalahi aturan HAM. Saya nih bukti nyata ngelihat sendiri gimana nih rebelnya anak-anak muda. Mereka itu mabok, berantem, tawuran, judi online, pinjol, itu udah parah dan mereka tuh bangga melakukan itu. Nggak ada yang bisa ngurus mereka, orang tuanya udah pasrah. Dibawa pesantren juga malah kabur-kaburan. Apalagi ini katanya dibawa untuk kegiatan ekstrakurikuler. Siapa yang ngurus? Nggak bakalan ada yang mau. Saya mah setuju banget nih anak-anak memang dibina gitu. Karena mereka juga pingin dibina seperti itu. Tapi nggak tahu caranya gitu. Saya dukung. Tidak jadi bentrok, Hercules dukung penuh Deddy Mulyadi. Mas saya ya. Oke, kita play. Jawa Barat, tegas Ketua Umum menyatakan tetap harus dan wajib mendukung Kang Deddy Mulyadi dan program-programnya. Dalam waktu dekat apakah akan ada koordinasi dengan Pemprov? Solusi anak nakal masuk barak nakal. Solusi anak nakal masuk barak nakal apa sih? Komisi 5 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Kita play. Jabar terkait dengan penerapan ini, Pak? Ya, jadi mitra kami adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami beberapa hari lalu, bahkan tadi saya sempat telepon pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar mendiskusikan persoalan ini. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kemudian kalaupun misalnya mau dilaksanakan ya jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa.
kaji dulu, ajak bicara, ajak diskusi semua pemangku pendidikan. Kalau untuk mengundang Kang Deddy mungkin karena gubernur bukan mitra kami di Komisi 10, ya tentu kita belum sampai dengan saat ini. Tetapi kalau untuk komunikasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya tentu setiap hari kami lakukan hal itu. Dan dari pihak kementerian kemungkinan akan berkomunikasi juga dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Agar jangan sampai anak-anak bangsa kita yang hari ini masih di bangku SMA hanya dengan gara-gara kebijakan ini yang belum jelas juklak juknis pelaksanaannya, mereka malah tertinggal di mata pelajaran, apakah itu 6 bulan atau 1 tahun. Nah, jangan sampai itu terjadi. Baik, terima kasih. Ketinggalan mata pelajaran tuh katanya ya, padahal sudah disampaikan ya gurunya yang datang ke barak militer ya. Capek ya, kaji, diskusi, rapat dulu, bahas anggaran, merumuskan kurikulum, gak tahu kapan selesai, di bawah para pelajar terus tawuran. Mungkin maunya seperti itu ya. Kita lanjut. Setelah hina Kang Deddy Mulyadi, Ustadz Gondrong ini menghilang. Nih oke. Atur nuhun para kesepuhan budayawan Tasikmalaya Pangeresa. Oke, kita tonton dulu. Nya pun adi ge, dapat abdi ge sanes dari ieu nya. Kan usaha habis sikap na kitu wae hafal lagi teh sia. Itu sieun gitu. Kan kami di ayeuna mah teh ulah kitu Oh, wae. ini kakaknya ya. Da kumaha? Kapungkur ge masa pun adi. Kudu dikiretna. Abdi teh nolongan ka pun adi. Da istilahna hak abdinya sakuraka. Hari goreng ge kumaha apa? Tak abdi teh. Wah, gua dirinya nyalahkeun. Segala lupa itu pasal pada itu bilang KDR ya tapi kira-kira kan itu kalau mana bate men itu teh haus yang haus gitu no kalau sama ini berarti mah aku yang mau ada kayak gitu terang itu masih permasalahan ai satu abdi pihak keluarga nya istilahna penting hayang dibereskeun teh nya bereskeun penting mah sampai terjadi nu Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun kasadayana wargi anu terbiasa kunjung di desa Karanglayung. Sarasan abdi sareng leng-lengan panginten ieu para desa Karanglayung bagian dari swasta dari kepolisian. Alhamdulillah atos verifikasi namun keacan rugi keacan nyampe panginten keacan ketemu sareng pihak Ustadz apa itunya Ustadz Gondrong ya Mas Gondrong lah dilimpahkan ke kepolisian kalau karena sekarang dengan ngantos laporan ngantos informasi sarang pangitan dia di kepolisian aya di Kota Tasikmalaya atau nuhun kasadayana wargi anu geus biasa ngiring pangitan dia dina perkawis dia anu disampaikan ke Pak Ustadz Gondrong yang rame pangitan di medsos yang resah pangitan di masyarakat yang sampai ke akhirnya masyarakat budaya adalah. Oke guys, seperti itu ya, Ustadz Gondrong malah menghilang ya setelah didatangi para kesepuhan ya. Mudah-mudahan Ustadz Gondrong ini bisa klarifikasi ya dan meminta maaf gitu kan. Ini keren banget ya buat Gerda dari Bapak KDM ya. Ini malah kabur orangnya ya. Oke, apa tanggapan kalian tentang video ini? Tulis di kolom komentar dan nantikan video selanjutnya di next reaksi. Bye bye.